Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan berikan gimana cara buat konten dari Reels Facebook untuk dijadikan di YouTube Short, ataupun bisa juga untuk video dari Reels Facebook nanti kita akan edit menjadi seperti konten reaction ya, atau bisa disebut juga re-upload dan bisa di-upload lagi di Reels Facebook. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Tetapi sebelum masuk tutorialnya, alangkah baiknya di sini teman-teman bantu like, komen, dan subscribe di Latif NR ya. Di sini saya akan berikan ide konten yang bisa membantu teman-teman semuanya untuk menjadi YouTuber pemula. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke Facebook ya. Di sini di Facebook itu banyak sekali video-video yang bisa teman-teman edit kembali ya untuk dijadikan konten lagi. Nah, untuk Facebooknya di sini teman-teman pasti sudah memiliki akun Facebook masing-masing ya. Tinggal kita pintar-pintar mencari videonya untuk kita jadikan ulang di konten kita atau di channel kita ya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa videonya. Ini adalah Reels Facebook ya, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ini video-video yang bisa teman-teman gunakan ya atau edit kembali. Nah, tetapi untuk menjadi konten kreator itu jangan mengambil video orang lain secara mentah-mentah ya. Jadi secara mentah-mentah itu seperti ini contohnya. Di sini teman-teman ambil video dari Facebook ya dan mau diupload di YouTube. Nah, di situ setelah teman-teman memiliki videonya, jangan langsung upload di YouTube, tetapi teman-teman harus melewati editing terlebih dahulu agar teman-teman itu videonya itu menjadi berbeda ya dari yang aslinya. Nah, contohnya seperti itu. Di sini saya akan mencontohkannya secara detail ya, jangan di skip ya. Jadi, nah, untuk tahap awal di sini saya akan mencontohkannya video yang ini ya. Nah, kita lihat simak terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tahap awal, teman-teman tinggal bagikan dan copy linknya ya, atau salin tautan. Nah, salin tautan seperti ini. Nah, apa tujuannya? Di sini kita membutuhkan videonya. Jadi kita harus mendapatkan videonya terlebih dahulu. Nah, untuk mendownloadnya, teman-teman pasti sudah paham lah ya. Tinggal di Google Chrome, tinggal search saja dapatkan video YouTube ya, Facebook ya. Nah, di sini teman-teman masuk ke Chrome dan tinggal dapatkan videonya ya. Nah, setelah mendapatkan videonya, di sini kita masuk bagian editing. Nah, untuk editing di sini saya menggunakan CapCut ya karena mudah banget. Nah, untuk para YouTuber pemula juga bisa menggunakan CapCut karena untuk mengeditnya mudah ya. Nah, di sini tinggal masuk di bagian CapCut dan masukkan video yang tadi kita dapatkan ya. Nah, di sini tinggal masukkan videonya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting dalam konten re-upload ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan videonya, dan di sini untuk tahap-tahapannya jangan di skip-skip dan simak ya agar nantinya aman dari klaim hak cipta. Nah, untuk di sini untuk tahap awal, di sini untuk audio dari video ini dikecilkan ya. Nah, di sini masuk bagian volume, kecilkan sampai 15 saja atau 20 itu sudah cukup ya. Semisal sekitaran 20-an lah kurang lebihnya. Nah, tahap selanjutnya di sini teman-teman masuk ke bagian rasio aspek, pilih yang 9:16. Nah, untuk video short ya. Nah, setelah seperti ini untuk video short atau Facebook itu sama saja ya. Nah, setelah seperti ini tinggal masuk ke bagian, tekan dulu videonya. Nah, di sini masuk ke bagian transformasi ya. Nah, di sini pilih bagian cermin. Nah, ini sudah berbeda. Nah, tahap selanjutnya di sini tinggal masuk ke bagian kecepatan ya, agar konten ini kan aslinya 9 detikan.
Nah, di sini kecepatan tinggal dipercepat sedikit saja. Nah, semisal seperti ini. Nah, agar lebih berbeda dari konten yang aslinya ya. Jadi pada intinya itu kita membuat konten itu harus berbeda dari yang aslinya. Jadi editing itu jadi tujuannya itu ya. Nah, di sini ini sudah menjadi video yang berbeda dari yang aslinya. Nah, tahap selanjutnya di sini kita penambahan background atau pengisian suara ya, agar konten ini lebih bagus lagi ya dan lebih berbeda. Nah, untuk pengisian suara usahakan dengan suara asli kita, karena untuk pemberian suara asli kita itu akan menjadi lebih aman nantinya ya. Nah, tetapi di sini teman-teman juga harus memahami terlebih dahulu tentang proses videonya ya, atau video ini ya. Nah, ini kan mesin hidrolik ya, mesin press. Nah, jadi di sini teman-teman pahami dulu videonya dan tinggal rekam. Nah, di sini tinggal rekam dan suarakan reaction teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya contohkan pengisian suaranya ya. Dan untuk pengisian suaranya usahakan sesuai dengan videonya ya. Jadi intinya itu kita menjelaskan tentang isi video ini ya. Nah, setelah seperti ini, di sini teman-teman tinggal lihat lagi dan pahami apakah sudah cocok dengan konten kita atau belum. Nah, semisal sudah, di sini kita penambahan teks ya, keterangan otomatis agar konten kita ini juga lebih bagus hasilnya ya. Nah, untuk keterangan otomatis di CapCut ini juga sangat mudah banget ya, bagus. Nah, tinggal seperti ini, untuk templatenya pilih dan tinggal hasilkan. Nah, tunggu sampai proses menghasilkan keterangan otomatisnya selesai. Nah, ini sudah jadi untuk keterangan otomatisnya. Nah, di sini juga bisa atur-atur bagian keterangannya, bisa diperkecil atau diperbesar. Intinya sesuaikan lah. Nah, setelah seperti ini kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, semisal sudah seperti ini sudah jadi ya, menjadi satu konten yang berbeda dari konten aslinya. Dan tahap selanjutnya bisa penambahan nama channel ataupun logo channel teman-teman di video ini. Nah, semisal sudah cukup, di sini tinggal ekspor ya. Untuk ekspornya gampang, tinggal tekan ekspor saja dan upload di channel YouTube teman-teman atau Facebook ya. Nah, untuk tutorialnya seperti ini, dan untuk hasil videonya akan saya berikan di akhir video. Beginilah cara kerja mesin hidrolik membuat serpihan-serpihan seperti ini menjadi satu balok seperti